Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustadz yang saya hormati, terutama ketua dan pengurus takmir Masjid Al-Huda, dan juga yang terhormat Ustadz Darwis yang saya hormati, dan semua peserta baik putra maupun putri yang saya hormati. Pertama kita bersyukur pada Allah, pada pagi ini kita ada di majelis ilmu. Semoga kita ini oleh Allah dijadikan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, ustaz dan ustazah yang saya hormati, pada kali ini kita ngambil tema tentang rizki. Kenapa jadi penting kita bicara rizki? Rasanya kita yang dipikirkan itu setiap hari adalah rizki terus. Kadang-kadang sholat yang rajin itu sholat duha. Kadang-kadang tahajudnya terlupakan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan rizki. Juga Quran yang dibaca yang banyak, surat apa? Yang banyak dibaca itu adalah surat Waqiah, surat kiamat gitu. Kenapa ingin mendapatkan rizki gitu. Memang ada hadisnya, walaupun ini saya tidak tahu kualitas hadisnya sahih atau tidak. Katanya orang yang baca surat Waqiah itu pagi dan sore, maka insya Allah dia akan dijauhkan dari kefakiran. Walaupun saya tidak tahu kualitas hadisnya, tapi ini sangat terkenal hadis ini sehingga orang banyak baca surat Al-Waqiah. Nah, tapi yang menjadi problem pada kita ini pemahaman tentang rizki. Banyak orang memahami rizki itu ya berupa harta benda. Bisa berupa rumah, bisa berupa mobil, ya sawah, ya berupa uang yang ada di rekening, atau berupa deposito, itu dipahami oleh rizki. Yang lain tidak dipahami. Sehingga kalau duha itu doa hanya apa? In kana rizki fis sama fa anzilhu, in kana fil ardi wahrijuhu, in kana ba'idan faqarribhu, in kana mu'assiran fayassirhu. Yang terakhir berani sekali, in kana haroman wa tahhirhu. Ya Allah, kalau rezeki saya itu ada di langit, turunkanlah. Kalau rezeki saya ada di bumi, keluarkanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Kalau sulit, mudahkanlah. Yang terakhir yang ngeri, kalau haram, jadikanlah halal katanya. Jadi ini yang terjadi. Nah, maka karena itu kita perlu mendudukkan itu apa rizki. Rizki itu kata Imam Ibnu Qayyim itu mendefinisikan arizku kullu ma yantafi'u bihin nas. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang disebut rizki itu adalah setiap sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia. Itu rizki. Nah, juga diantaranya itu berupa harta. Tetapi kalau kita dihitung rizki ini tidak terhitung. Coba, saya gampang saja. Orang kalau kena penyakit paru-paru akut, itu kalau bernapas harus pakai oksigen. Oksigen itu satu botol kecil, itu harganya 160.000. Kalau orang sudah akut, sehari menghabiskan 2. Sehari menghabiskan 2. Berarti itu 320. Berarti sampean ini sekarang ini nggak usah pakai oksigen, berarti sehari punya uang 320 kali 60 kali 1 tahun, 363 hari. Berapa juta yang sampean miliki? Coba bayangkan. Ini sampai oksigen padahal gratis. Berarti apa? Berarti kesehatan itu adalah rezeki dari Allah.
Karena manusia bisa mengambil manfaat dengan kesehatan. Sampai dengan sehat ini bisa datang ke masjid ini. Coba nggak sehat, nggak bisa. Berarti sehat itu apa dah? Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kesehatan mereka bisa beribadah, dengan kesehatan bisa silaturahim, dengan kesehatan kita bisa mencari nafkah, dengan kesehatan kita bisa mencari ilmu, dengan kesehatan kita bisa berjuang di jalan Allah. Itu kesehatan, itu rizki. Coba rizki yang kedua apa coba? Rizki yang kedua, kita ini mempunyai akal sehat. Coba sampean datanglah ke Malang, ke rumah sakit jiwa itu. Berarti sampean punya akal sehat, rizki atau tidak? Rizki. Coba lihat, dia punya uang, coba diberi uang yang banyak. Kalau ada orang gila, nggak ada artinya uang itu. Sudah. Berarti saya punya akal sehat ini apa? Rizki. Yang kalau kita dihitung nikmatnya sangat besar. Karena dengan akal yang sehat itu kita dihormati oleh manusia dan mulia menurut Allah. Coba. Berarti kita akal sehat itu adalah rizki. Tapi sampai kan nggak mikirkan akal sehat itu, bahwa itu rizki dari Allah. Ini coba. Yang terutama bapak-bapak ini punya istri. Punya istri yang solihah itu adalah rizki dari Allah. Coba bayangkan punya istri yang nyocot, marah, sumpek. Karena laki-laki ini sekali dimarahin, separuh akalnya hilang. Kalau dimarahi 2 kali itu semua akalnya hilang. Katanya orang Madura meng. Iya Pak ya? Kan begitu Pak ya? Lah berarti punya istri yang solihah, yang dia mendorong untuk beribadah kepada Allah, istri yang memberikan ketenangan hati. Itu berarti apa itu? Rizki dari Allah. Karena kita dengan rizki yang solehah itu kita bermanfaat. Coba, anak yang soleh dan soleh itu rizki. Coba ini bapak-bapak yang sudah punya anak. Coba lihatkan, ini punya anak kayak ini nih. Ngapalin Quran, setiap hari yang dibaca Quran. Ibadahnya tertib, tepat waktu, malam tahajud, pada orang tua sopan. Nikmat gak kira-kira? Nikmat. Gak kebayang nikmatnya punya anak semacam ini. Bandingkan sampai pergi itu anak-anak yang bisa di lampu merah itu, yang jreng-jreng diomongin orang tua itu nyangak itu. Tahu nikmatnya punya anak kayak ini. Dibandingkan dengan anak yang gak karuan itu, malam-malam sepeda motor keluyuran, apalagi malam minggu. Waduh, subhanallah gitu. Lah, berarti punya anak yang soleh dan soleh itu rizki atau tidak? Rizki yang tidak pernah kita bayangkan. Coba berikutnya, punya tetangga yang soleh. Coba, nikmat rezeki atau tidak? Coba bayangkan, sampean punya rumah bagus, tetangganya satunya perampok, satunya maling. Enak nggak kira-kira sampean? Bingung Pak. Ditambah depan lagi pemabuk, pecandu narkoba. Waduh, ruwet sampean. Jadi punya tetangga yang soleh dan solihah, yang rajin ke masjid, yang sopan, santun, perhatian, rizki atau tidak? Rizki. Membuat sampean tentram, tenang, tidak merasa khawatir. Berarti punya tetangga yang soleh dan solihah itu, punya tangga-tangga itu yang baik, itu apa? Itu berarti rizki dari Allah yang tidak pernah kita pikirkan. Berikutnya coba, punya teman yang baik. Teman yang baik, rizki atau tidak? Rizki. Coba sampai punya teman taunya penipu, waduh, yang suka curang, aduh, sampai dia tenang, gue jangan-jangan ditipu, jangan-jangan ditipu, waduh, macam-macam kan. Berarti punya teman yang baik ini, teman di masjid, teman sama-sama sholat, saling perhatian, nikmat atau tidak? Nikmat. Apa itu berarti? Rizki. Coba bayangkan. Nah, ia juga punya harta sehingga mencukupi kebutuhan, itu termasuk rizki. Nah, rizki itu jangan dibayangkan yang jumlahnya banyak, tapi rizki yang mencukupi kebutuhan. Maka kata Rasulullah itu, apabila orang itu memiliki rizki untuk cukup untuk makan dan dia merasa aman di rumahnya, maka seakan-akan mempunyai dunia dan beserta isinya. Maka falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka kenapa harus kita menyembah Allah
Tuhannya Ka'bah, bukan Tuhan Ka'bah, tapi Tuhannya Ka'bah itu. Kenapa? At'amahum min ju', karena memberikan, bikin kita makan sehingga kita tidak lapar. Wa amanahum min khauf, karena memberikan rasa itu rizki. Nah, tetapi rizki yang paling tinggi apa? Iman dan takwa kepada Allah. Puncak rizki itu apa? Iman dan takwa kepada Allah. Coba sampean dengan iman hidup ini tenang. Ketika diberi musibah kita optimis, ya Allah pasti ini yang terbaik untuk kita. Ketika sakit, ya Allah kesempatan untuk melebur dosa. Ketika sakit, kesempatan untuk kita ini banyak berzikir kepada Allah. Tidak ngeluh. Karena sakit ini lebih banyak dipikirkan, Pak. Coba ini yang sepuh-sepuh ini, mohon bukan menghina ya. Kalau ini ngaji begini tenang, Pak, enggak. Coba ditanyakan mana yang sakit. Aduh gitu kan. Jadi tidak mana sih? Aduh gitu kan. Jadi kan karena diingat itu jadi sakit kan begitu kan. Tapi kalau imannya Allah, alhamdulillah saya sudah tua, alhamdulillah bisa banyak ibadah. Tenang enggak? Jadi iman. Karena kita melahirkan optimisme. Nah, ketika kita punya harta, kita ini tenang. Wah, saya punya kelebihan harta. Saya ingin sedekah, ingin menabung untuk akhirat kita. Jadi kalau kita enggak, kalau dia tidak punya iman, kalau punya masalah, pusing, sumpah. Ketika punya uang, berfoya-foya. Ketika dia tidak punya jabatan, stres. Ketika punya jabatan, sewenang-wenang. Jadi hidupnya enggak stabil. Tapi dengan iman hidup kan stabil. Ketika dia ditempai musibah, sabar. Ketika dia itu mempunyai nikmat, dia bersyukur. Jadi tenang terus hidupnya itu. Jadi ini apa rizki yang tertinggi apa itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka Ibnu Qayyim itu mendefinisikan rizki itu sangat luas. Kullu ma yantafi'u bihin nas, itu disebut namanya rizki. Nah, ini kenapa Allah menyatakan kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, apa jawabnya Allah? Lam tuhsuha, maka tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ini yang pertama. Kemudian orang bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan rizki itu? Baik rizki berupa harta, rizki kesehatan, rizki anak, rizki teman, rizki tetangga, bagaimana? Macam-macam. Ada rizki didapatkan itu sesuai dengan usahanya. Sampai umpamanya kerja sehari mulai pagi sampai sore, sampean dapat gaji 50.000, ya itu yang sampean dapatkan, tidak lebih. Ketika sampean menjadi karyawan, 1 bulan digaji 3 juta, itu yang didapatkan, tidak lebih. Allah menggambarkan, walaupun ini bicara tentang pahala, laisal insani illa ma sa'a. Manusia ini tidak akan pernah mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Kan banyak begini kan, dia kerja sekarang dihabisi sekarang. Ini yang banyak terjadi. Jadi kalau kita tuh hanya mengandalkan tenaga kita, ya kita hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan, tidak lebih. Dan lebih banyak adalah kurangnya. Karena dalam teori ekonomi itu pasti antara pendapatan dengan konsumsi lebih tinggi konsumsi. Teori ekonomi manapun. Jadi ketika sampai pendapatannya 500.000, itu pengeluarannya 600.000. Tapi ketika pendapatannya naik 1 juta, pengeluarannya naik menjadi 1,5 juta. Contoh begini, ketika sampai pendapatannya itu 1 juta, kredit sepeda motor. Ketika pendapatannya naik 5 juta, kredit mobil. Iya Pak ya. Ketika pendapatannya 500.000, sampai makan warung, pecel pinggir jalan. Begitu naik 1 juta, sudah tidak mau pecel di pinggir jalan. Pasti begitu, grafiknya naik. Nah, maka ketika kita ini berpikirnya itu hanya mengandalkan itu sifatnya itu mendapatkan sampai yang diusahakan, mesti hidupnya itu mesti tidak akan merasa bahagia. Karena ngepas terus. Sama dengan kesehatan. Kalau kesehatan itu hanya mengandalkan usaha, itu mesti tidak akan penuh kesehatannya. Buktinya yang kena penyakit demam berdarah yang rumahnya bagus kok. Iya Pak ya. Secara rasional kok rumahnya bagus bersih kan tidak kena DB, kenyataannya yang kena DB. Yang kemarin itu yang kena COVID, secara zahir dia sangat hati-hati, pakai masker, pakai ini, kok kena. Sementara yang penduduk pasar enggak. Jadi kalau kita ini pikirannya itu hanya usaha, ya pas-pasan gitu. Maka rezeki yang kedua yang ditawarkan itu oleh Allah itu dengan cara kita bertakwa kepada Allah.
Maka Allah berfirman, apa katanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita ini kalau sudah takwa, kayak santri ini jamaahnya aktif, tahajudnya aktif, zikirnya aktif, ngapalin Quran aktif, Allah akan berikan rizki yang tidak terduga. Tadi rizki yang berupa kesehatan, berupa anak dan sebagainya itu oleh Allah di luar dugaan kita. Saya pun ini contoh rizki masalah anak. Saya punya tetangga itu penjual nasi goreng ke pondok. Hidupnya sederhana sekali, nama penjual nasi goreng ya. Saya bukan menghina orang nasi goreng, tapi hidupnya sederhana sekali. Kadang jual pondok mungkin paling banter itu 50 bungkus, 30 bungkus, kadang-kadang nggak laku. Kapan nggak laku itu disedekahkan pada saat hidupnya sederhana sekali. Tapi apa yang terjadi? Ternyata anaknya pintar bahasa Arab. Setelah itu dia itu karena pintar bahasa Arab, dia itu dia daftar di Lipia Jakarta, diterima. Setelah kuliah 2 tahun, ternyata daftar di Mesir, dia diterima. Akhirnya dia kuliah di Al-Azhar. Dia ngambil Usuluddin. Belum selesai dia kuliah, ternyata ada dokter di Lumajang ini acara pertemuan di Mesir. Namanya Dr. Heri. Tahu Dr. Heri ya? Nah, lalu ketemu di Mesir. Ternyata anaknya pintar, soleh, hafal Quran. Singkat cerita pulang ke sini, Dr. Heri itu ngelamar sama ibu orang tuanya, bagaimana kalau anak saya ambil menantu. Kata bapaknya, gimana mengambil menantu? Anak saya cuma ustaz, saya ini orang nggak punya, nggak apa-apa. Saya tidak butuh itu, saya tahu anaknya soleh. Akhirnya apa? Diambil menantu. Anaknya Dr. Heri dokter, dia kemudian setelah ke sini, lalu disekolahkan, sekarang sedang proses S3, S2 dibiayai. Sekarang masih S3, disiapkan rumah, disiapkan mobil dan sebagainya, dan dibuatkan pondok Baitul Quran. Apa kata mertuanya dan istrinya? Katanya, tugas kamu adalah mengajar, tugas kamu berdakwah. Cukup saya lah yang jadi dokter yang mencari uang. Kata istrinya, yang nyuntik cukup saya, kamu suntik khusus. Nah, itu di mana ini? Berarti itu rizki yang oleh Allah min haitsu la yahtasib. Setelah teliti ternyata apa? Bapaknya itu setelah jam 2 malam dia bangun, dia tahajud di masjid. Lalu selesai tahajud baru masak-masak untuk dijual pagi di pondok. Selesai duha baru dia itu istirahat, zuhur berjamaah lagi. Coba bayangkan. Kalau kepentingan pondok dia paling awal. Padahal oleh Allah diberi rezeki anak yang tak terduga. Coba bayangkan, Pak. Kalau sampai punya anak kuliah ke Mesir berapa uang sambil? Tapi rentetannya kuliah di Libya gratis, kuliah ke Mesir gratis, kemudian juga menikah juga gratis. Itu namanya rizki min haitsu la yahtasib. Yang dulu menjadi orang biasa, sekarang menjadi ulama. Ustaz Muhyiddin LCMA itu, mungkin sahabat kenal ya. Ustaz Muhyiddin LCMA itu yang mungkin pernah memberikan kuliah di Assalam ya. Itu anaknya orang biasa, Pak. Itu namanya rizki min haitsu la yahtasib. Itu berupa anak yang soleh gitu. Yang juga begitu Muhyiddinnya itu juga orang yang soleh kan. Bertakwa, hafal Quran. Loh, oleh Allah diberikan rizki apa? Istri dan mertua yang soleh, mertua yang soleh. Kok punya istri tidak nonton belanja, Pak? Coba bayangkan. Kata istrinya, wajibkan kamu ibadah, kewajiban kamu mula, urusan uang saya yang ngurusi. Nah, coba bayangkan, jangan dapat istri kayak itu, Pak, kalau nggak diberi Allah itu. Lah itu namanya rizki min haitsu la yahtasib. Rizki berupa yang namanya ini soleh, ini yang pedagang nasi goreng ini, kesolehannya itu dia oleh Allah diberikan anak yang min haitsu la yahtasib. Muhyiddin kesolehannya diberikan istri dan mertua min haitsu la yahtasib. Nah, itulah gambaran-gambaran yang tidak pernah kita ini hitung. Nah, begitupun berupa uang. Coba kita kadang-kadang ini kan rezeki tadi bilang, begini contoh sederhana. Pagi-pagi kita nggak punya uang, tapi rasanya kok ingin saya ini makan onde-onde ya.
Kok ternyata ada teman ngajak, ayo mampir dong di rumah Jong. Ternyata begitu nyampe apa? Disuguhin onde-onde. Itu kan rezeki juga gitu. Saya mikir-mikir dari rumah tadi, dari pondok, wah pagi belum sarapan nih. Kalau nanti saya ini sempat ini, tapi waktunya mepet, mau cari makanan pagi lah dari onde atau mencari tempe goreng. Lewat tanpa saya terasa ternyata nyampe ke sini disuguhi. Wah ini telepon HP-nya bapak ini. Bapak ini lupa masuk di sini. Iya. Itu tanpa terasa berarti kita min haitsulah yahtasi. Coba bayangkan. Begitupun banyak sampean kan malam-malam kadang-kadang mikir-mikir, aduh rasanya ingin makan rawon nih, bingung. Ternyata tetangga ada acara rugeman. Ya makan juga kan. Itu kan yang kecil-kecil saja. Ini kan min haitsulah yahtasi. Nah, itu rezeki yang kecil, rezeki yang besar banyak. Kadang kita ini ketika menjadi pengusaha, tiba-tiba ada orderan, ada proyek, sehingga kita ini bisnis kita maju. Itu cipanya berupa harta. Itulah gambaran. Jadi kita nih kadang-kadang kita ini luar perhitungan kita. Loh kok saya itu bisa mendapatkan kerjasama bisnis ya? Kok saya punya kerjasama ini, punya sama dagangan. Saya punya contoh nyata. Ini saya punya teman membantu mengembangkan koperasi pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Namanya Pak Alim, rumahnya di Karangsari ini. Dia bantu pondok saya untuk mengembangkan. Singkat cerita dia itu usahanya itu di samping milik sendiri juga nyewa nanam padi, nyewa saya ditanami. Singkat cerita apa yang terjadi sekitar 2 bulan yang lalu ini, padi-padi itu di daerah Karangsari banyak kena uran seperti yang terjadi sekarang di daerah Kotornon itu. Nah, singkat cerita, bukan orang yang kejadian ini, yang Pak Isudin. Ternyata jadi hujan lebat, yang jadinya bukan yang orang. Milik orang itu banyak padinya roboh. Biasanya kalau padi roboh ini biasanya apa? Gak ada isinya ya. Jadi milik orang lain tangganya itu gak ada isinya. Ternyata milik ini itu utuh, gak rusak. Sampai orang bilang, ini pakai obat apa gitu. Milik orang roboh itu rusak, kok milik sampean gak rusak. Di mana dia? Dia mungkin balasannya karena dia membantu perjuangan. Nah, saya punya teman lagi, dia guru sanawiyah, guru bahasa Inggris. Tapi dia tuh patang sekali sampai ngajarin anak pintar bahasa Inggris. Sampai mereka itu bisa pidato berbahasa Inggris. Dia ajarin anak itu. Apa yang terjadi? Dia sama bisnisnya. Dia suka nanam padi-padi itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu sehingga yang terjadi itu dia juga ada orang. Ternyata padi-padi orang sekitar itu mati semua. Ternyata dia itu padahal di tengah-tengah itu selamat. Nah, itulah mungkin min haitsulah yahtasib. Maka itulah ketakwaan itu jadi penting. Nah, apa takwa itu? Maka Imam Ibnu Katsir mendefinisikan takwa itu apa katanya? Imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi taqarruban ila Allah taala. Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauh larangannya Allah karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sholatnya tertib. Ya, waktunya puasanya tertib. Setelah yang wajib sunat juga dilakukan. Yang punya uang ya umroh yang wajib sudah lakukan, sunat kita lakukan. Begitupun kemudian dengan tetangga kita baik, yakni tak baik dengan urusan Allah, baik dengan urusan manusia, dengan sikap kita lemah lembut. Itu adalah takwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang rezeki yang di luar usaha kita ini, itu adalah kita suka bersedekah. Jadi kita kalau bersedekah itu oleh Allah dilipat gandakan sesuai dengan sedekah kita. Kalau sedekah kita ini adalah tenaga, oleh Allah tenaga kita yang dilipat gandakan. Kalau kita yang disedekahkan ilmu, maka ilmu itu yang dilipat gandakan oleh Allah. Kalau sedekahnya berupa uang itu yang dilipat gandakan. Kalau itu berupa jabatannya itu dilipat gandakan. Bisa dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk barakahnya.
Coba nih sampean Pak, mohon maaf ini bukan saya menghina. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin berjuang di masjid ini, yang suka membersihkan, meramaikan. Kan bapak-bapak ini kan lebih sehat dibandingkan orang yang di rumahnya ngetok gitu kan. Iya Pak ya. Padahal mungkin seumur bapak ini yang sudah sepuh begini sudah sakitnya sebarang kaler. Tetapi karena mensedekahkan membersihkan masjid, mensedekahkan memakmurkan masjid, ternyata sampai ini sehat walaupun sepuh. Berarti apa oleh Allah? Dilipat gandakan rezeki kesehatan. Nah, begitupun kalau sampean ini misalnya itu sampean ini bersedekah di bidang harta, mungkin harta sampean ini tidak bertambah secara nominal, tapi ternyata sampean tidak sakit, seharusnya diberikan ke dokter ternyata sehat. Coba bayangkan, seharusnya ini saya mengeluarkan uang periksa dokter untuk periksanya 200.000, obatnya 300.000, ini menghabiskan 500.000. Tapi karena sampean rajin sedekah oleh Allah Pak, dibikin sehat. Jadi artinya membuat uang tadi itu tambah banyak nilainya karena tidak dipakai hal yang tidak bermanfaat. Begitupun karena rajin sedekah, ternyata anak sampean baik-baik. Kayak tadi contohnya siapa namanya Pak Musleh tadi itu. Karena rajin sedekah suka memberi nasi goreng kalau nggak laku, ternyata oleh Allah diganti anaknya sekolah dengan gratis. Bukan lalu dia kaya, rumahnya menggajap, pekerjaannya banyak, tapi Allah diberi dengan cara lain, anaknya menjadi anaknya yang soleh, anaknya pinter, sehingga sekolah nggak usah dibiayain, juga menikah nggak usah dibiayai. Maka di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah menggambarkan di sini perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah bagaikan satu bijian yang tumbuh 3 tangkai. Setiap tangkai itu berbuah 100. Itu kalau pertama. Tapi ketika ikhlasnya lebih tinggi, pemberiannya lebih bagus, maka Allah menambahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Awalnya angka-angka itu bisa kelihatan. Jadi kalau memberikan 1.000 melahirkan 700.000. Kalau memberikan 1 juta melahirkan 700 juta. Bisa dalam bentuk secara fisik, bisa bentuk secara nilai. Tetapi ketika itu niatnya ikhlas betul dan berperilaku dengan baik, tidak hanya 700, tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya Allah yang tahu menghitungnya gimana. Ini ada real. Dulu di Surabaya itu ada namanya Haji Muji. Nah, ini alumni Sidogiri, dia pedagang besi. Nah, kakak saya itu membuat pondok di sampingnya Haji Muji itu, Ustaz Abdurrahman Nafis, mungkin banyak yang kenal ya, Abdurrahman Nafis. Nah, dia buat pondok, kakak saya itu, singkat cerita, dia butuh besi. Cari sumbangan kemana-mana, gak dapat, hanya datang pada Haji Muji. Sama-sama alumni Sidogiri, jadi dibantulah saya dengan pakai bahasa Madura, kan begitu pendekatannya. Singkat cerita, si Haji Muji bilang, sudah saya tanggung saya ini, pembangunan musola ini besinya saya nanggung. Singkat cerita sudah nunggu. Setelah 1 minggu kemudian, Haji Muji ini datang lagi kepada kakak saya. Makanya dia manggil dengan bahasa Madura, kalau orang Madura kan begitu modelnya, bilang begini, kalau yang pertama begini, saya terima kasih, ada yang mau dengar, kula sekelangkong, katanya, saya terima kasih. Loh, kakak saya itu terkejut, menghina orang ini. Saya yang minta kok dia bilang terima kasih. Kenapa kau bilang terima kasih? Iya, besi saya ini sudah 3 tahun nggak laku. Ternyata kemarin laku, setelah dibuka ternyata bukan besi, ternyata tembaga. Yang pada waktu itu besi masih 3.000, tembaga sudah 16.000. Akhirnya perasaan dia dulu besi, kenapa kok sudah lama nggak laku-laku, setelah laku ternyata tembaga. Jadi perasaan dia ya perasaan saja gitu. Berarti ini akibat karena nyumbang dari besi berubah tembaga. Perasaan dia aja gitu. Nah, ini nyata. Yang dulunya nggak laku-laku, bayangkan dari 3.000 menjadi 12.000 pada waktu itu. Bukan sekarang kan lebih mahal lagi gitu ya. Nah, akhirnya sampai sekarang ini kakak saya kalau bangun pondok
bangun bangunan, Cimuji itu yang nanggung besinya, nggak usah beli. Karena pengakuannya setiap nyumbang ke pondok itu pasti mendapat orderan, untungnya berlipat ganda, sehingga dia menjadi mitos. Nah, ini bisa bentuk fisik. Nah, di sini ada pengusaha, misalnya saya sebutkan, dia pengusaha beras, ini rajin nyumbang, rajin mengumrohkan orang. Karena dia makin dia mengumrohkan orang, itu makin maju bisnisnya. Ini dalam bentuk fisik. Tapi dalam bentuk non fisik, ya bentuk makna, bentuk barakah yang tadi itu. Badannya sehat, keluarga tentram, tetangga orang baik-baik gitu. Itu yang sifatnya pikiran tenang gitu, nggak pusing terus. Karena kenikmatan tertinggi orang itu ketika memberi. Coba sampean rasakan, kalau sampean ikhlas, lebih enak, lebih nikmat mana ketika sampean memberi daripada menerima? Masih lebih nikmat apa? Memberi. Coba sampean pada anaknya, makin banyak bisa beri anaknya kan makin senang kan? Iya Pak ya. Nah, itulah ketika maka di situ Allah menyatakan bagaimana kita itu kalau ingin rezekinya banyak, ya kita rajin berinfak di jalan Allah. Ya banyak jalannya, bisa untuk masjid, untuk pondok, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk kepentingan umum, dan untuk perjuangan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu, rizki itu diberikan oleh Allah itu para pejuang. Para pejuang ini sudah berdiri, berarti saya suruh mengakhiri, padahal masih separuh dari pembicaraan itu, nggak apa saya akhiri. Nah, ada orang itu pejuang. Pejuang ini coba bayangkan ya, kayak pejuang masjid ini. Secara akal dari mana dapat uang? Ke santarwi subuh-subuh nggak pergi ke pasar jualan, ngurusin santri, ngurusin masjid. Kalau yang organisasi, dia udah sibuk ngurusin rapat, sosialisasi. Secara akal dari mana dia mencari uang? Sementara yang nggak pulang-pulang dari toko, nggak pulang dari pasar, nggak punya uang. Yang nggak pulang-pulang dari sawah, uangnya sedikit. Tetapi disitulah Allah memberikan rezeki itu pada orang yang rajin berjuang itu. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, salah satu hakun 'alallahi aunuhu, al-mujahidu fi sabilillah, wan nakihu yuridul afafa, wal muqatibu yuridul ada'ah. Kata Rasulullah itu ada 3 golongan yang Allah itu punya kewajiban untuk membantunya. Ini bahasa majas. Artinya Allah pasti akan menolongnya. Siapa yang pertama katanya? Al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ya segala bentuk apa al-mujahidu fi sabilillah itu? Segala bentuk apanya? Badlul juhdi li'ilai kalimatillah. Kata Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adilatuhu, yang disebut jihad itu apa katanya? Badlul juhdi li'ilai kalimatillah. Artinya mengerahkan segala tenaga dalam rangka meninggikan agama Allah. Ya makmurkan masjid ini apa? Bagian daripada jihad. Mengajar santri itu bagian daripada jihad. Menghafalkan Quran ini bagian daripada jihad. Itu. Jadi mendidik masyarakat umum itu bagian daripada jihad. Ya mungkin kalau ini ikhlas, memberikan pengajian pada pagi ini bagian daripada jihad. Maka rizkinya ditanggung Allah. Ditanggung oleh Allah. Jadi sampai jangan khawatir nih pejuang-pejuang ini, ustaz, ibu-ibu, jangan khawatir. Bahkan untuk ibu-ibu nampak jangan khawatir, ada hadis secara khusus. Suatu ketika ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini berdua dengan saudara saya. Adik saya ini tidak pernah ikut kerja, kerjanya cuma ngaji kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi dia bersaudara, yang satunya ini nggak kerjanya hanya ngaji kepada Rasulullah. Sementara yang satunya kerja terus. Nah ini ngeluh, kenapa adik saya ini nggak kerja? Apa Rasulullah? Kamu rizkinya lancar itu karena kamu membiayai saudara kamu yang ngaji itu. Kamu rizkinya lancar disebabkan kamu membiayai saudara kamu yang ngaji. Maka kalau ibu-ibu atau pak punya anak yang mondok sedang menghafalkan Quran, ibu-ibu harus yakin itu rezekinya anaknya cuma secara zahir lewat ibu-ibu, lewat bapak-bapak. Ya dengan caranya Allah. Bisa mungkin dagangannya laku, mungkin dengan mendapatkan makelaran yang bagus,
dan sebagainya. Itu dengan caranya Allah. Tapi sebenarnya rezekinya siapa? Yang bodoh itu. Maka jangan khawatir dengan perjuangan itu. Yang kedua itu anakihu yuridul afafa. Orang yang menikah, waktunya menikah, yang ketika yang mau nikah ini pernikahan dini, yang tujuannya untuk menjaga kehormatan. Bukan karena ikut syahwat saja, tapi untuk menjaga kehormatan. Kemudian yang ketiga al-muqatif, latibul yuridul ada. Ya sekarang tidak ada lagi, sudah budak mukatab yang yakin dan punya keinginan untuk membayarnya. Lah, ini yang terakhir, ini sudah diberi sempret kelihatannya. Sebenarnya banyak ya, tapi ini Allah berfirman begini. Ini di surat An-Nuh, Nabi Nuh bercerita tentang Nabi Nuh dengan umatnya. Apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di sini Allah menyatakan, Nabi menyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada umatku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian Maha Pengampun. Apa kata? Jawabannya, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Tapi tidak berhenti, apa katanya? Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan harta dan anak keturunan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak cepat punya anak, banyak istighfar. Ini janji Allah. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Karena dalam hadis Rasulullah menyatakan bisa jadi orang itu dia rezekinya karena maksiat. Karena maksiat. Innar rajula, katanya itu bisa jadi karena seorang laki-laki itu, katanya itu dia itu tidak diberi rezeki oleh Allah. La yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibu. Bisa jadi seorang itu oleh Allah diseretkan rezekinya, yuhram, disebabkan dosa yang dia lakukan. Maka ketika beristighfar, maka insya Allah dia membuat rezekinya dipermudah. Maka karena itu banyaklah istighfar. Tapi kata kunci ingin saya menyampaikan bahwa rezeki ini sebenarnya itu bukan hanya berupa nominal harta, tapi rezeki itu apa-apa yang bisa diambil manfaat. Dan ini yang banyak tidak disadari oleh orang-orang itu, bahwa kesehatan itu dianggap bukan rezeki, tapi rezeki berupa harta. Karena dalam realitasnya ada yang aneh. Ada orang yang bekerja sedemikian rupa sampai lupa kesehatan, lalu jatuh sakit. Setelah sakit maka hartanya dipakai untuk beli berobat sehingga lupa harta yang disimpan. Kan begitu Pak ya? Kerja sampai larut-larut, berangkat malam, pulang malam, sampai lupa-lupa makan, terlambat, akhirnya kena macam-macam lah. Setelah sakit baru uang tadi disimpanannya itu dipakai untuk berobat. Ini kan aneh. Ketika mencari uang lupa kesehatan, sehingga ketika mencari kesehatan lupa uang. Nah, itulah karena salah dalam memahami rezeki. Anak terlupakan, tidak dididik, istri terlupakan, tidak diperhatikan, ibadah terlupakan, tetangga terlupakan. Dia lupa memahami hakikat daripada istri, hakikat daripada rezeki. Nah, kemudian rezeki secara umum yang banyak dipahami ya kita mendapatkan sesuai dengan usaha mereka. Padahal ada rezeki yang di luar usaha mereka, dengan cara bertakwa, dengan cara banyak berinfak, dengan cara berjuang di jalan Allah, dan dengan cara beristighfar kepada Allah. Itulah mungkin pengantar dari saya pas jam 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.